Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk membikinkan video mengenai 6 tema yang telah dipelajari selama semester 2 ini. Yang pertama mengenai hakikat ibadah, yang kedua sholat dan makna spiritualnya, yang ketiga puasa dan korelasinya dalam pembentukan insan berkarakter, yang keempat haji dan makna spiritualnya, yang kelima ibadah maliyah dan makna spiritualnya, dan yang keenam akhlak dan perannya sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Dri Agustio dari Universitas Muhammadiyah Riau, dari program studi Teknik Kimia dengan NIM 22010405. Nah, untuk tidak mempanjang kata-kata mukadimah, saya langsung masuk ke tema yang pertama, yaitu hakikat ibadah. Ibadah itu sendiri merupakan bentuk dasar yang berarti taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Sedangkan hakikat ibadah merupakan puncak ketaatan, puncak ketundukan, puncak penghinaan diri, dan puncak pengabdian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat keadaan ini sebagai pilar-pilar beribadah kepada Allah semata dengan apa yang telah disyariatkannya, sehingga pada akhirnya akan membawa ibadah yang dilakukan sebagai tujuan hidup kita. Nah, ditinjau dari segi ruang lingkupnya, terdapat ibadah mahdah atau ibadah khasah atau khusus, dan ibadah ghairu mahdah atau ibadah amah atau umum. Islam memberikan pedoman ibadah yang bersifat final, yaitu memberikan prinsip, yakni beribadah hanya menyembah Allah sebagai wujud mengesahkan Allah. Beribadah tanpa perantara, beribadah dilakukan secara ikhlas, dan tentunya beribadah sesuai dengan tuntunan syariat. Fungsi ibadah itu sendiri dalam kehidupan manusia, yang pertama mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, membentengi manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, mendidik solidaritas dengan sesama manusia lainnya. Yang keempat, melatih disiplin. Kelima, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hikmah ibadah dalam kehidupan manusia itu yang pertama terbebas dari kesyirikan tentunya. Yang kedua, menggapai ketakwaan. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Yang keempat, menumbuhkan jiwa sosial. Yang kelima, mengikis sifat kikir. Keenam, merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, meraih martabat liqa'illah. Yang kedelapan, menjadi sebab terkabul doa-doa kita. Yang kesembilan, menumbuhkan kejujuran. Yang kesepuluh, berhati ikhlas. Kesebelas, melatih kedisiplinan. Dan yang terakhir, menjadikan sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk makna spiritual ibadah difokuskan pada 4 ibadah. Yang pertama, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah maliyah, atau ibadah menyangkut kepada harta benda. Yang keempat, ibadah haji. Nilai-nilai spiritual ibadah sholat mendekatkan dan mengingatkan manusia kepada Tuhan. Yang kedua, sholat dapat mendidik untuk senantiasa menjaga kesucian fitrah. Yang ketiga, mendidik untuk berlaku jujur. Yang keempat, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, membina rasa persatuan dan persaudaraan antara sesama umat Islam. Yang keenam, salat sebagai penembus dosa. Nah, yang kedua yaitu nilai-nilai spiritual ibadah puasa. Di antaranya membersihkan jiwa, menumbuhkan kesabaran, sikap syukur dan ikhlas, melatih kepedulian atau empati antar sesama umat, dan menyehatkan jasmani dan rohani. Nah, yang ketiga, nilai-nilai spiritual ibadah maliyah dalam kehidupan manusia, yakninya merefleksikan nilai spiritual
dan nilai charity atau kedermawanan yang memiliki fungsi ganda, yaitu tazkiyat an-nufus atau sebagai penyucian dan pembersihan diri dan harta kita, dan juga refleksi kesolehan sosial. Dan yang keempat, nilai-nilai spiritual ibadah haji. Ibadah haji sebagai manifestasi ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji sebagai rihlah muqaddasah atau perjalanan yang suci. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu sholat dan makna spiritualnya. Nah, pengertian sholat itu sendiri secara bahasa berarti doa atau permohonan, ataupun bisa disebut juga dengan rahmat. Secara terminologis, sholat itu sendiri adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ibadah sholat dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Antara lain, ibadah yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perintahnya langsung diterima Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sholat sebagai tiang agama dan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kewajiban sholat fardu 5 waktu sehari semalam antara lain Quran Surah An-Nisa ayat 103, Quran Surah Al-Baqarah ayat ketiga, dan Surah Thaha ayat ke-14, maupun dalam hadis, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari 8 dan 1395, serta hadis riwayat Muslim nomor 113 dan 121. Tujuan ibadah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. 6. Pencegahan tindakan keji dan mungkar. Adapun fungsi sholat yaitu sebagai penghapus dosa, sebagai sebab Allah memberikan rahmat, Allah memberikan petunjuk, keberuntungan, ridhonya, dan Allah memberikan kesudahan yang baik. Allah menghilangkan rasa khawatir dan sedih. Allah akan memberikan ampunan, rezeki, dan ketinggian derajat. Dan Allah juga mencegah manusia dari sifat keluh kesah dan kikir. Akhlak dalam sholat yang dimaksud adalah seseorang dalam melaksanakan ibadah sholat dengan menghindarkan diri dari bid'ah atau penyimpangan dan menyesuaikannya dengan tuntunan sholat Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis maqbullah. Ancaman bagi seorang muslim yang sudah terkena kewajiban sholat karena sudah balik dan berakal, kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, dihukum syirik dan kufur. Di samping beberapa ancaman lainnya seperti mendapatkan siksaan yang sangat amat dahsyat di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, juga mendapatkan siksa di akhirat, mendapatkan kehinaan dan tidak mampu sujud di akhirat ketika seluruh kaum beriman bersujud, merasakan siksa di neraka sakar. Makna spiritual sholat adalah upaya menggali nilai-nilai atau makna di balik ibadah sholat, baik gerakan dan bacaan sholat untuk meraih keberhasilan hidup manusia. Yang pertama, takbiratul ihram, memberikan pelajaran tentang penyerahan totalitas pada Yang Maha Awal bahwa karenanya ada dan karenanya melakukan perjalanan hidup. Selain itu, takbir juga berarti pengungkapan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Makna spiritual gerakan sholat dengan posisi berdiri tegak melambangkan bahwa manusia selalu siap berjalan menjelajahi kehidupan. Sedangkan tegak memiliki makna bahwa kehidupan harus ditegakkan pada ruang waktu. Iman harus ditegakkan, akhlak harus ditegakkan, amalan pribadi dan amalan sosial harus ditegakkan. Posisi kepala menunduk ke arah tempat sujud memberikan pelajaran bahwa dalam perjalanan hidup akan tunduk dan patuh segala hukum dan kehendak Allah, bebas dari rasa kesombongan diri. Kedua tangan memegang ulu hati, simbol bahwa hati akan selalu dijaga kebersihannya dalam perjalanan hidup. Ini merupakan simbol kewaspadaan. Kemudian ruku. Ruku adalah sebuah ajaran kembali kepada Sang Pencipta. Segala sesuatu tidak pernah kita miliki secara pribadi. Semua yang datang dari Sang Pencipta akan kembali kepada Sang Pencipta.
Semua yang dimiliki manusia hanyalah ujian. Kemudian gerakan iktidal, memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk mengisi perjalanan hidup dengan penuh puji pada Allah serta penuh syukur setiap saat sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan. Dan juga melalui disyariatkannya iktidal dalam solat, manusia berkomitmen tidak akan melenceng dari jalan Sang Pencipta dan tidak akan berpindah kepada jalan atau ajaran yang lain dalam menjalankan hidupnya di dunia ini. Kemudian sujud. Sujud adalah penyerahan total kepada Sang Pencipta, tanpa syarat dan simbol kepasrahan yang sangat total. Selanjutnya, posisi duduk di atas kedua lutut saat melakukan duduk di antara dua sujud, menggambarkan seorang hamba yang bersimpuh di hadapan Allah, menyerahkan diri sepenuhnya, meminta ampunan dengan sepenuh jiwa dan hati terhadap apa yang telah dilakukannya, menginginkan agar Allah memberikan ampunan dan memaafkannya, serta manusia menyatakan akan menjadikan hawa nafsu sebagai musuh. Kemudian gerakan tahiyat sebagai tahap pemantapan yang ditunjukkan dengan sikap menerima dari semua keputusan Sang Pencipta tanpa protes. Kemudian yang terakhir adalah salam. Salam merupakan penutup sekaligus awal dari mulainya praktek aplikasi sholat. Salam merupakan simbol dari putaran yang dimulai dari kanan ke kiri dengan proses badan yang menunjukkan bahwa hidup ini tidak sendiri. Sehingga hendaknya menyebarkan salam dan berkah kepada sesama untuk saling bahu-membahu, menegakkan kehidupan yang harmonis dan tegaknya kedamaian serta kesejahteraan, keselamatan di bumi Allah. Nah, yang ketiga kita masuk kepada tema puasa dan korelasinya dalam pembentukan insan berkarakter. Ibadah puasa hakikatnya merupakan menahan dan melambangkan kontrol diri, berlatih menahan diri dari makan, minum, dan hubungan biologis dengan niat ta'abbudi dari sejak terbit hingga terbenamnya matahari semata-mata karena perintah Allah. Syariat puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan, diwajibkan atas kaum muslimin dengan dasar Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 dan hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 7. Syariat puasa juga pernah diwajibkan pula kepada umat nabi-nabi terdahulu mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Tujuan dari disyariatkannya puasa bagi orang beriman adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Sementara fungsi ibadah puasa dalam kehidupan manusia diantaranya melatih sabar, pengendalian diri, disiplin, jujur, dan emosi. Beberapa hikmah ibadah puasa diantaranya adalah yang pertama sebagai sarana meraih ketakwaan, kedua melatih, mengekang dan mengarahkan jiwanya kepada hal-hal yang baik, yang ketiga Allah melipat gandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas. Yang keempat, doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Yang kelima, orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, yaitu apabila ia berbuka puasa, ia gembira karenanya, dan apabila ia bertemu dengan Rabb-Nya. Yang keenam, puasa dapat memberikan syafaat pada hari kiamat kepada orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, mendapatkan surga Ar-Rayyan. Puasa membentuk karakter muttaqin dengan memiliki sifat-sifat orang yang bertakwa. Di antaranya menepati janji, sabar, benar, dan jujur, menjalin silaturahim, syukur, menjaga diri, kepedulian sosial, mengendalikan diri atau menahan amarah, pemaaf tentunya, berbuat kebaikan, bertaubat, taat, sabar, khusyuk, bersedekah atau kepedulian sosial, memelihara diri, dan zikir. Dan juga pada bulan puasa, terutama di bulan Ramadan, itu terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, yang keempat, kita masuk kepada tema haji dan makna spiritualnya. Haji diwajibkan atas seseorang minimal 1 kali dalam seumur hidupnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat ke-97. Nah, sejarah haji pertama kali disyariatkan oleh Allah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ia adalah Nabi yang dipercaya oleh Allah untuk membangun Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail di Mekah.
dalam surah Al-Hajj ayat ke-26 yang artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah, mereka yang ruku dan sujud. Setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Dan setelah kematiannya, praktik ini dilakukan oleh anaknya, namun secara bertahap. Dengan berlalunya waktu, baik bentuk dan tujuan ritual haji berubah sebagai penyembahan berhala yang tersebar di seluruh Arabia. Ka'bah kehilangan kemurnian dan berhala ditempatkan di dalamnya. Dindingnya penuh dengan puisi dan lukisan, dan akhirnya lebih dari 360 berhala ditempatkan di sekitar Ka'bah. Selama periode haji itu sendiri, suasana di sekitar rumah suci atau Ka'bah layaknya seperti sirkus. Laki-laki dan perempuan mengelilingi Ka'bah dengan telanjang, dengan alasan bahwa mereka harus menampilkan diri di hadapan Allah dalam kondisi yang sama seperti mereka lahir. Doa mereka menjadi bebas, tak lagi tulus mengingat Allah, malah berubah menjadi serangkaian tepuk tangan, bersiul, dan meniup tanduk. Bahkan kalimat talbiyah telah diselewengkan oleh mereka dengan tambah-tambahan. Bahkan darah binatang yang dikurbankan dituangkan ke dinding Ka'bah dan dagingnya digantungkan di tiang sekitar Ka'bah, dengan keyakinan bahwa Allah menuntut daging dan darah hewan-hewan ini. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan firman-Nya, yaitu Quran surah Al-Hajj ayat ke-37 yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Selama 23 tahun, Nabi Muhammad menyebarkan pesan-pesan tauhid yang sama bahwa Nabi Ibrahim dan semua nabi pendahulunya datang dengan membawa dan mendirikan hukum Allah di muka bumi ini. Nabi tidak hanya membersihkan Ka'bah dari segala kotoran, tapi juga mengembalikan semua ibadah haji yang dituntunkan oleh Allah di masa Nabi Ibrahim. Terdapat perintah khusus dalam Al-Quran diturunkan dalam rangka menghilangkan semua upacara palsu yang telah merajalela di masa pra-Islam. Semua tindakan tidak senonoh dan memalukan sangat dilarang dalam pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Quran surah Al-Baqarah ayat ke-197 yang artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath atau mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Kriteria haji mabrur diantaranya yang pertama, segala amalan ibadah haji dilakukan dan berdasarkan atas keikhlasan, mendapatkan keridhaan Allah, dan juga dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam tentunya. Yang kedua, harta yang digunakan dalam melaksanakan haji. Hal tersebut adalah dari hasil harta yang halal. Yang ketiga, melaksanakan serangkaian ibadah haji yang telah ditentukan dan ditambah serta dipenuhi dengan amalan-amalan ibadah lainnya yang menyertainya, seperti halnya memperbanyak zikir di Masjidil Haram, memperbanyak sedekah di kala haji, dan berkata-kata yang baik. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan maksiat, khususnya dalam melaksanakan ihram. Yang kelima, kebaikan dan amal solehnya meningkat setelah selesai melaksanakan ibadah haji yang tiba di tanah air. Hikmah haji diantaranya yang pertama, menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi, pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia, menyatukan umat Islam sedunia menjadi ummah wahidah karena kesatuan akidah dan kesatuan ideologi. Kemudian mengajarkan sejarah, khususnya sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Selanjutnya mendorong manusia untuk mengenal peta planet bumi, mengetahui tentang manusia dan mengerti tentang masyarakatnya. Yang keenam, menjadi muktamar akbar umat Islam sedunia, sekali setahun untuk membahas dan memecahkan segala problem Islam. Kemudian makna spiritual ibadah haji. Di antaranya yang pertama, ihram merupakan kesucian diri
dengan mengontrol keinginan dan nafsu. Yang kedua, tawaf adalah hidup dalam lingkaran ibadah. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja sebagai khalifah. Yang keempat, tahallul, pelajaran tentang pelayanan sosial secara individual. Yang kelima, wukuf, sebagai upaya menggalang potensi dan jaringan, menyusun langkah dan program umat, mengatur strategi, menghadapi tantangan dan masa depan. Yang keenam, Muzdalifah, merupakan persiapan menghadapi ancaman dan tantangan. Yang ketujuh, melontarkan jumroh di Mina adalah semangat perjuangan. Yang kedelapan, menyembelih kurban sebagai bentuk lambang pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada tema ibadah maliyah dan makna spiritualnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah maliyah merupakan ibadah yang dilakukan dengan menggunakan sarana harta benda sebagai bentuk ta'abbudi kepada Allah. Macam-macam ibadah maliyah dalam Islam adalah zakat, infak, sedekah, fidyah, kifarat, kurban atau udiyah, akidah, al-hadyu, dan dam. Nah, urgensinya ibadah maliyah dilihat dari berbagai segi, antara lain, yang pertama, secara syariat. Ibadah maliyah sebagai pembuktian ketaatan kepada syariat Allah. Yang kedua, secara sosial. Ibadah maliyah berfungsi untuk membangun stabilitas kehidupan sosial dengan mengikis kesenjangan dan menjaga keseimbangan hidup serta menghindari ketidakadilan sosial. Yang ketiga, secara pribadi. Ibadah maliyah berfungsi untuk menumbuhkan kepekaan hati pada sesama manusia. Ibadah maliyah membersihkan hati dari kotoran kebakhilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang keempat, secara perekonomian. Ibadah maliyah berfungsi untuk mengembangkan pemanfaatan harta, karena harta seseorang akan menjadi bertambah dan multi manfaatnya, bukan hanya untuk diri sendiri. Hikmah menjalankan ibadah maliyah diantaranya yang pertama, membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Yang kedua, menyuburkan sifat-sifat kebaikan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan hidup. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang. Yang kelima, mengikis jurang kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Yang keenam, menjadi jalan meraih rezeki yang lebih besar dan berkah tentunya. Yang terakhir, menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makna spiritual ibadah maliyah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ibadah zakat, sebagai media tazkiyat an-nufus, yaitu membersihkan dan mensucikan harta benda, serta membersihkan muzaki dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. Kemudian infak sebagai merelaksasikan nilai kedermawanan yang memiliki peran penting dalam peranata keagamaan dan tentunya memiliki kaitan secara fungsional terkait pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, terutama nasib mereka yang lemah. Kemudian ibadah sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang dan merefleksikan kesolehan individu dan kesolehan sosial. Peran akhlak dalam keberhasilan hidup. Akhlak adalah sifat yang melekat pada diri seseorang dan menjadi identitas dirinya. Sebagaimana akhlak mulia dijadikan pondasi utama dalam pembentukan pribadi muslim paripurna. Sedemikian pentingnya akhlak bagi seseorang, maka terbentuknya akhlak mulia dan sangat ditentukan oleh penanaman nilai-nilai kemuliaan akhlak sejak dini, agar tidak terdampak arus negatif dari modernisasi dan globalisasi. Akhlak dalam perspektif Islam merupakan syariat Islam yang dijadikan sebagai alat untuk menentukan baik buruknya sifat dan tingkah laku seseorang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Hal-hal yang baik menurut Al-Quran dan Hadis, itulah yang baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, apa yang buruk menurut keduanya, itulah yang tidak baik dan harus dijauhi. Perbuatan baik membutuhkan usaha dan pembiasaan setiap harinya, yakni berusaha melakukan perbuatan baik dan berusaha menjauhi perbuatan yang buruk, yang pada gilirannya akan membentuk sifat yang tertanam dalam jiwa dan teraktualisasi dalam ranah kehidupan.
Nah, mungkin sekian penjelasan singkat mengenai tema pembelajaran yang telah saya pelajari. Sekiranya masih banyak kekurangan dan kesalahan penyebutan kata dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu semua murni kekhilafan saya sebagai mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.